Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Anwar yang saya muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Al-Ustaz Bapak Kiai Haji Lutfi Khairullah, Ketua Masjid Al-Anwar, dan juga para pengurus yang lain. Mohon maaf tidak disebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para pengurus, juga tokoh masyarakat, para asatizah, para hujaj, serta remaja sekalian. Syukur alhamdulillah, malam hari ini untuk yang kesekian kalinya kita berkumpul dan dipertemukan di ruangan Masjid Al-Anwar sehubungan mengikuti pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan kehadiran kita. Semoga dibalas dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan semoga terus dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini giliran kitab Nasoih halaman 8 dari bawah baris ke-7. Kita mulai dari qala Allah Ta'ala itu. Ada baris ke-7 halaman 8, ada kalimat qala Allah Ta'ala li rasulihi alaihi salatu wassalam. Saudara Syekh Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya yang kita baca ini yang bernama An-Nasihahud Diniyah menerangkan tentang hati, ya. Jadi mulai dari memperbaiki hati dengan cara menghilangkan sifat-sifat yang buruk, kemudian diganti dan ditanam dan dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji, ya. Setelah itu beliau membahas tentang ada beberapa macam hati, ya, ada beberapa macam jiwa manusia. Nah, diantaranya hati yang bengis, ya, atau bahasa lain hatinya keras begitu, lebih keras dari batu. Itu digambarkan tuh hati yang keras, hati yang beku, ya, enggak nerima begitu nasihat-nasihat. Hatinya enggak halus, enggak lembut, apalagi mendengar tentang kematian biasa-biasa aja, enggak terpengaruh, ya. Disebutkan janji Allah, nggak ada tuh semangat. Disebutkan ancaman Allah, nggak ada rasa takut. Jadi hatinya keras, membeku, dan itu yang kita sebut dalam bahasa kampungnya bengis, saudara-saudara, ya. Nah, yang kedua, yang lebih bawah lagi dari bengis, yaitu lalai, ya. Jadi orang yang hatinya lalai itu digambarkan orangnya ya tidak tanggap dengan, ya, samalah dengan tadi, dengan nasihat-nasihat, ya, ataupun ancaman-ancaman dari Allah. Dia juga nggak tanggap begitu, nggak mudah nerima, karena dia asik dengan permainannya di dunia ini, dia asik dengan kerjaannya di dunia ini. Jadi nggak ada tuh, ya, memperhatikan agama, ya. Jadi kerjaannya adalah ngikutin hawa nafsu, bermain, ya, dan yaitu hawa nafsunya dibawa untuk mengikuti keinginannya. Nah, ini yang disebut ghaflah. Kalau tadi qaswah, bengis, keras, kalau ini ghaflah, ya, orang artiin lalai dia. Nah, inilah saudara-saudara, ada ayat Quran ini, yaitu Allah berfirman yang ditujukan kepada nabinya ini. Qala Allah Ta'ala li rasulihi alaihi salatu wassalam. Berfirman Allah ditujukan kepada nabi, sebetulnya sih kepada umatnya, ya. Entah tuh di penghujung ayat ada kalimat wala takum minal ghafilin. Janganlah kamu menjadi orang yang lalai, ya. Janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Nabi Muhammad sih jauh daripada lalai.
Ya, maksudnya itu umatnya. Ya, jadi lalai gara-gara asik dengan dunianya. Agama kurang mendapat perhatian. Nah ini ayatnya nih. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'aw wa khifah. Wazkur rabbak, sebutlah Tuhan engkau dengan berzikir, menyebut nama Allah, misalnya bertasbih subhanallah, bertahmid, membaca alhamdulillah, bertakbir, membaca Allahu Akbar. Tujuannya tuh biar ingat kepada Allah. Ya. Ntar tuh diharapkan ketika ingat kepada Allah, ingat ya nikmatnya yang diberikan kepada kita. Ntar ingat juga peraturan-peraturannya. Ya. Jadi karena diingat kepada Allah, diingat kepada agama. Kemudian ada tuh keinginan dan kemauan berbuat baik, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Karena memang hatinya, pikirannya ingat kepada Allah. Ya, jadi peraturan Allah tuh diingat semuanya. Gitu. Nah ini saudara-saudara perintah Allah kepada Nabi Muhammad, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'aw wa khifah. Sebutlah nama Tuhan engkau ya, dengan lidah. Ya, maka ini karena menyebut dengan lidah, ya ada beberapa macam ya, yang bisa dikerjakan, yaitu fi nafsika, disebut di dalam diri kita sendiri. Ya, artinya orang lain nggak dengar sama sekali. Ya, kita menyebutnya sirron, ya, diam-diam, pelan-pelan begitu. Kita berzikir pelan-pelan. Tadarru'aw wa khifah, ketika kita menyebut nama Allah pelan-pelan, diam-diam, ya, itu dalam keadaan disuruh merendah. Ya, jangan sombong. Ya. Bisa aja kan dalam pergaulan kita menyebut nama orang dengan posisi kita sombong begitu. Ya. Dengan muka dan gerakan kita sombong ketika menyebut nama orang. Tapi ini enggak menyebut nama Allah. Merendah. Ya, merendah, tadarruan. Wa khifah, dan ada rasa takut. Ya, menyebut nama Allah timbul rasa takut ancamannya, takut nanti kalau meninggal bagaimana, takut nanti di kuburan bagaimana, takut nanti ya, di akhirat bagaimana. Diingat itu gara-gara disebut nama Allah. Itulah disyariatkan berzikir, itu tujuannya itu. Orang tuh disuruh berzikir, diingat nama Allah, diharapkan dia ingat nikmat yang Allah berikan. Dia ingat perintah Allah maka dia akan kerjakan. Dia ingat larangan Allah maka ditinggalkan. Begitu. Itu tujuan daripada ya, mengingat atau berzikir. Kemudian ayat selanjutnya ada cara kedua ini berzikir. Wadunal jahri minal qaul. Dan dengan cara di bawah nyaring. Di bawah nyaring, bahasa gampangnya pertengahan, mutawasid begitu. Ada nyaring sedikit lah begitu. Ya. Bisa jadi ya, ada orang berzikir dengan nyaring dengan tujuan kalau nyaring itu kan didengar oleh kupingnya, didengar oleh kupingnya, jadi lebih berpengaruh tuh dirinya. Berbeda kalau zikir ya pelan-pelan atau di dalam hati. Itu maka ada ulama mengatakan yang berzikir pelan-pelan itu yang di dalam hati itu yang udah ngelentab itu hatinya itu. Ya, udah mantep begitu. Tapi yang belum mantep maka agak nyaring, tujuannya biar dirinya sendiri dengar. Biar dirinya sendiri dengar, ya. Jadi pengaruhnya berbalik. Biar lebih kuat lagi, ya. Nah, ini yang disebut wadunal jahri minal qaul, dan berzikir dengan cara pertengahan, ya, jadi bukan suara nyaring begitu. Bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu sore. Kemudian di penghujung ayat ini yang berhubungan dengan judul kita, ya, masalah hati yang lalai. Wala takum minal ghafilin, janganlah kamu menjadi termasuk orang-orang yang lalai. Nggak ingat sama Allah sama sekali, itu lalai namanya. Yang diingat dunia aja, ya, hura-hura aja begitu, itu yang diingat. Nggak ada diingat pengen ibadah, pengen zikir, nggak ada sama sekali itu.
Itu lalai itu. Maka dikatakan panahahu an ayyakuna min ahlil ghaflah. Maka Allah melarang Nabi Muhammad dari menjadi termasuk orang yang lalai. Tapi saya bilang tadi maksudnya ini umatnya ini. Ya. Kalau Nabi ya jauh dari lalai lah. Kama nahahu an ta'atil ghafilin. Sebagaimana juga Allah melarang dari mematuhi orang yang lalai. Berarti kalau melihat orang yang lalai disuruh jaga jarak lah. Jangan terpengaruh. Apalagi mau nurut dengan perintah orang yang lalai. Ya pasti karena orangnya lalai, perintahnya juga lalai istilahnya. Perintahnya ya nggak ada tuh mengajak yang baik-baik yang didorong oleh agama. Karena dia dekat dengan orang yang lalai dan patuh dengan perintahnya, maka dilarang. Jadi jangan termasuk orang yang lalai, jangan patuh kepada orang yang lalai, dan wasama minhum, dan jangan dengerin dari mereka ucapan-ucapan orang yang lalai, jangan didengarkan gitu. Nah ini di ayat selanjutnya nih, fi qaulihi ta'ala yang berbunyi wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Janganlah kamu patuh, janganlah kamu nurut ya, man aghfalna qalbah, orang yang kami lalaikan hatinya dari menyebut kami. Ini kata-kata aghfalna qalbahu, kami membuat dia lalai. Loh, tadi kan Allah suruh orang benar. Kok di sini ada ayat orang yang kami lalaikan? Nah, ini perlu dipahamin pengertian Allah membuat dia lalai karena dia sendiri memilih kelalaian. Gara-gara dia memilih kelalaian, ogah tuh dekat dengan agama, ogah ingat dan berzikir kepada Allah begitu. Akhirnya ya Allah hukumannya makin jauh dari Allah. Ya. Makin nggak benar kasalnya. Ya. Jadi Allah nggak pernah memulai orang itu dibuat lalai, padahal dia yang suruh untuk ingat kepadanya. Masih Allah buat dia lalai. Ya. Jadi Allah buat dia lalai karena dia sendiri memilih kelalaian. Kemudian jadi jangan patuh kepada orang yang memilih kelalaian sehingga hatinya Allah buat lalai. Jangan patuhin tuh dia. Wattaba'a hawa, dan orang itu nurutin hawa nafsunya. Itu memang jelas-jelasan lalai udah. Yang diturutin bukan agama, yang diturutin hawa nafsu. Wa kana amruhu furta, dan adalah perkaranya, keadaan itu orang perbuatannya yang melampaui batas terus. Perbuatannya melampaui batas. Istilahnya aturan agama diterjak udah. Yang diperintah nggak dikerjakan, yang dilarang malah dikerjakan. Nah, inilah gambaran orang lalai, menuruti hawa nafsu. Maka dalam agama jangan dengerin omongannya, jangan patuhin perintahnya, lantaran dia lalai. Begitu saudara-saudara, beberapa ayat kesimpulannya melarang kita menjadi orang yang lalai. Untuk itulah hatinya dibagusin, diajak ibadah, diajak berzikir, biar ingat kepada Allah, diajak dengerin nasihat. Ini kan namanya memberi pupuk kepada hatinya, biar tumbuh subur itu hatinya dengan kebaikan-kebaikan dan membuat dia jauh daripada yang dilarang, dengan disiram melalui ilmu-ilmu agama, pengajian, melalui nasihat begitu. Kalau orang yang enggak pernah mengikuti pengajian padahal dia enggak ngerti agama, ya sudahlah, ini berat ini ntar istilahnya dia merasa dirinya benar terus. Itu yang repot itu, merasa dirinya benar. Karena dia nggak pernah mengacak lagi, nggak pernah mendengarkan nasihat agama, pelajaran-pelajaran agama. Jadi dia merasa hatinya itu udah benar banget. Tapi kan kalau kita datang, kita dengerin tuh pengajian,
seandainya hati kita ini ada yang jelek, kita terasa itu, wah hatiku jelek ini, saya akan perbaikin. Begitu. Tapi yang nggak pernah dengar ya bagaimana mau perbaikin. Ya, dia menilai dirinya 100 terus, itu sulit itu. Itu bisa lalai akibatnya itu. Ya. Maka disuruh tuh untuk ya membaca Al-Quran sambil memahami, biar hatinya nggak lalai. Ya, mendengarkan nasihat, mempelajari agama, supaya hatinya tuh bangun hatinya, tanggap dan nggak lalai. Ya. Kemudian, nah ini Syekh Abdul Haddad masih menerangkan lalai, cuman bagian-bagian lalai. Tadi lalai secara umum begitu. Wa minal ghaflati ay yaqra'al abdu al-Qur'an al-Karim aw yasma'ahu fala yatadabbaruhu wa la yatafahhamu ma'aniyah. Termasuk lalai. Ini termasuk lalai ini. Bagian dari lalai. Seseorang membaca Al-Qur'an atau seseorang mendengarkan Al-Quran, tapi dia nggak hayati, dia nggak renungin, dia nggak pahamin arti-artinya. Ini memang berat bagi kita, tantangan ini. Al-Quran bukan bahasa kita, sulit untuk kita langsung dengerin, langsung paham. Maka disinilah perlu pengajian, dibantu oleh guru, diterangin ayatnya. Ya, oh begitu maksudnya begitu. Nah, itulah saudara-saudara dalam rangka membuat hati jadi nggak lalai. Yang bagus sih begitu, ketika dia mendengarkan, ketika dia membaca Al-Quran, dihayati, diresapi. Jadi Al-Quran itu sebagai nasihat bagi dia, sebagai sifat penyembuh dari sifat-sifat yang buruk, penyembuh dari akhlak yang jelek. Disembuhkan oleh Al-Quran bila mana dia membaca Al-Quran sambil direnungi dan dihayati. Itu memang kalau sendiri susah itu, maka perlu bantuan guru. Maka disitulah pentingnya pengajian. Di situ tuh para hadirin. Kalau dia nggak pernah hadir, bagaimana tuh dia bisa memahami Al-Quran? Ya. Kalau dia hadir nggak banyak sedikit dia dapat, begitu. Ya. Makanya Syekh Abdul Haddad nih menggolongkan orang yang baca, yang dengar Al-Quran tapi nggak menghayati, termasuk lalai. Cuman lalai kecil itu, ya, nggak berat itu. Wa minal ghaflati, termasuk lalai. Ayyaqra al-abdu, seorang hamba membaca Al-Quran Al-Karim, itu membaca Quran. Au yasma'ah, atau mendengarkan Al-Quran. Fala yatadabbaru, cuman dia nggak menghayatinya. Wala yatafaham, dia nggak memahaminya. Wala yatafaham ma'aniyahu, dia nggak pahamin maknanya. Wala yakifu inda awamiri, dan dia tidak mematuhi perintah-perintah Al-Quran. Wazawajiri, tidak mematuhi larangan-larangan Al-Quran. Jadi ada yang agak lucu sedikit begitu. Orang baca Al-Quran tapi dia sendiri melanggar, melawan apa yang dibaca. Misalnya yang dibaca apa ini ya, dilarang berbohong, dia bohong misalnya. Yang dibaca ada ayat menyuruh untuk berzakat, padahal dia orang yang wajib zakat, orang kaya, dia nggak ngeluarin zakat misalnya. Maka tuh ada hadis katanya, kam min qari'in yaqra'ul Qur'an wa huwa yal'anu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang baca Quran padahal Al-Quran itu mengutuk yang baca. Kok bisa begitu? Karena dia apa yang dibaca dia nggak laksanakan. Begitu. Ntar timbul lagi pemikiran, kalau gitu gua nggak baca sama sekali. Ini kacauan lagi akibatnya. Ya, jadi baca dan berusaha memahami. Kalau kita nggak paham, kita berguru, kita ikutin dan kita dengarkan pengajian. Begitu saudara-saudara. Ya. Jadi ini termasuk lalai, dikatakan wala yaqifu an inda awamirihi wa zawajiri. Dia tidak mematuhi perintah-perintah Al-Quran dan tidak mematuhi larangan-larangan Al-Quran.
wa mawa'idhihi wa qawari'ih, enggak mematuhi nasihat-nasihat Al-Quran, enggak mematuhi ketukan dan teguran Al-Quran. Qawari, ketukan maksudnya teguran Al-Quran dia enggak patuhi. Wa kadzalika ahaditsir Rasul alaihi salatu wasalam, begitu juga dia enggak pahami hadis-hadis Rasul. Wa kalamis salafis saleh ridwanullahu alaihim, dan tidak memahami, tidak menghayati perkataan-perkataan ulama-ulama yang soleh yang dahulu itu. Begitu saudara, itu termasuk lalai itu, bagian lalai. Ya kita berusahalah sebisa-bisanya. Yang tadi saya bilang nggak banyak dikit ya dapat, mudah-mudahan berusaha. Kumpul, berusaha, hadir di pengajian. Ada yang didengar. Itu kan pengajian makanan hati itu. Kasih makanan itu hati. Ya, kalau tubuh ini punya makanan, nasi dan sebagainya, kalau nggak dikasih makanan ya rusaklah tubuh kita, sakit. Nggak dikasih makan terus, kelaparan ya mati. Hati begitu juga, nggak dikasih makanan ilmu ya mati lama-kelamaan. Ya mula-mula layu, kering, mati aja akhirnya. Nah, jadi perlu dirawat hati kita. Di antaranya tadi dijauhkan yaitu sifat lalai. Ada lagi nih bagian-bagian lalai. Wa minal ghaflati alla yukthira dzikral maut. Termasuk lalai dia tidak memperbanyak menyebut kematian. Ada istilah orang alergi. Kalau ada ustadz cerita kematian, dia ogah denger. Dia ogah denger. Ya. Mestinya tuh kalau diceritain tentang kematian, seenggak-enggaknya tersentuh. Ya. Kalau nggak tersentuh, wah ini hatinya rusak banget udah. Ya. Hatinya udah rusak begitu. Ketika kita melihat orang mati, ya, mensolatkan, apalagi turun ke lubang kuburan itu, ya, terasa sekali. Gitu. Itu bagus, nasihat buat kita. Nah inilah yang disebut wa minal ghaflati, dan termasuk lalai alla yukthira zikral maut, tidak memperbanyak menyebut atau mengingat kematian, wa ma ba'dahu, dan apa yang setelah kematian di alam barzah bagaimana itu. Ya, kemudian setelah alam barzah min umuril akhirah, dari perkara-perkara akhirat. Ya, wa ahwali ahli sa'adah wa ahli syaqawa fiha. Dia istilahnya enggak mengingat, enggak mendengarkan tentang cerita keadaan bagaimana orang-orang yang bahagia di akhirat dan orang-orang yang sengsara. Ya. Wala yudminu alal fikri fi dzalik. Dia tidak selalu memikirkan hal itu. Enggak mau mikirin. Kan ada hadis kan menyuruh kita ya, untuk banyak-banyak menyebut kematian. Ya. Aktiru min dzikri hadhimil lazat yaknil maut. Perbanyaklah menyebut yang memutuskan kelezatan. Memang kalau kita ingat mati itu sesuatu yang lezat yang di hadapan kita, mungkin jadi nggak lezat begitu. Karena pikiran kita, aduh kalau gue mati ntar bagaimana ini. Ya, di depan kita ada sate kambing muda lagi. Cerita kematian kayaknya ya agak lemes juga begitu. Agak lemes jadinya. Ya wajar lah, dan itu bagus. Berarti hatinya masih bangun tuh hatinya. Masih tanggap, belum keras. Hatinya belum keras. Jadi itu mati itu nasihat. Yang pernah saya bilang nasihat bisu. Ada nasihat yang berbicara, itulah Al-Quran. Al-Quran yang disampaikan, Al-Quran yang diterangkan, itu nasihat yang ngomong itu. Tapi ada nasihat yang diem aja, itulah tentang kematian. Orang mati diam aja, masih mati bergerak. Nggak bisa ngomong, tapi dia memberi nasihat. Ntar ente ini sama kayak gue, begitu kata orang mati. Kalau hari ini misalnya kita mensolatkan, nanti kamu disolatkan. Hari ini kamu menggotong saya, nanti kamu digotong, dan seterusnya lah. Dan seterusnya. Maka disuruh ya istilahnya sering-sering lah mengingat kematian. Bagus itu. Membuat orang jadi
memelihara dirinya dari perbuatan jelek dan memotivasi, mendorong untuk berbuat baik. Jadi yang tadinya ogah-ogahan sedekah jadi berani sedekah, entah kalau gue keburu mati nggak sedekah ini, begitu. Ngarepin anak kalau dipikirin, iya. Jadi pumpung masih hidup nih. Ya, jadi begitu saudara-saudara dengan mengingat mati supaya hati kita nggak lalai. Maka kalau dia nggak terpengaruh, wah lalai juga tuh hati. Selanjutnya wa minal ghaflati, yaitu alla yukthira mujalasatal ulama, termasuk lalai dia tidak memperbanyak kumpul bersama ulama. Al ulama billahi wa bidini, ulama yang benar lah istilahnya, ulama yang berpegang dengan Allah, berpegang dengan agama Allah, begitu. Nah dia ogah tuh kumpul dengan ulama, itu jelek itu. Jadi kumpul-kumpul dengan ulama bagus, khususnya ketika nanti dia memberikan petua-petua, memberikan pengajian. Kita butuh sama dia, kita butuh, karena mereka ya banyak tahulah tentang agama. Ya kita ya maklumlah, karena dulu enggak istilahnya berusaha menuntut ilmu secara dalam, ya kita hanya kenal agama ya segitu aja lah. Maka disinilah kita perlu berkumpul dengan ulama. Ya, yang penting tuh bukan berkumpulnya, itu mendengarkan dia. Ya, biasanya kalau mendengarkan ya berkumpul lah, begitu. Jadi disuruh banyak berkumpul dengan ulama yang berpegang dengan Allah dan dengan agamanya. Mujalasatal ulama billahi wa bidini, al-mudzakirin bi ayyamihi wa alaih. Jadi tadi kan disuruh deketin ulama yang ya istilahnya berpegang dengan Allah dan agama, yang ngingetin, al-muzakirin, ulama yang ngingetin bi ayyamihi wa alaih, mengingetin nikmat-nikmat Allah. Ya, ulama itu dalam pengajian, dalam ceramah membahas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, begitu. Ya, terus kita ya tersentaklah, terpengaruh, begitu. Ya, sehingga mendorong kita untuk berbuat baik, mendorong kita untuk bersyukur ya, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kadang-kadang kalau nggak diingetin, bawaannya lupa aja, begitu. Memang manusia demikian para hadirin. Manusia agak sulit nginget dari dirinya sendiri, alias sadar, begitu. Manusia untuk sadar sendiri agak berat memang, maka perlu dari luar masukan. Nah itulah yang namanya nasihat tadi ya, untuk dirinya sendiri mungkin dia nggak tahu ya, mungkin ya agak susah itu untuk memberi nasihat diri sendiri, alias menyadari perbuatannya salah gitu. Maka disinilah peranan masukan dari luar. Nah masukan dari luar ya tidak lain dari ulama, begitu. Maka disuruh banyak berkumpul dengan ulama, ya ulama yang baik, begitu, dan juga yaitu mengingatkan ulama tersebut, ya mengingatkan nikmat-nikmat Allah, al-muzakirin bi ayyamihi wa alai wa wa'dihi wa wa'idih, ulama yang menyebutkan janji Allah, yang menyebutkan ancaman Allah. Ketika diceramah tentang ya, infak misalnya, maka diterangkan tuh, ya, diterangkan tentang janji Allah bagi yang berinfak. Kemudian diterangkan juga ancaman Allah bagi yang menahan infak yang wajib seperti zakat. Diterangin ya, tentang sholat, diterangin janji Allah, diterangin ancaman yang enggak sholat, begitu. Nah, ini jadi dapat nasihat. Hatinya ntar jadi nggak lalai, itu yang diharapkan. Hatinya jadi nggak lalai. Maka disuruh kumpul dengan ulama yang berpegang dengan agama, ulama yang mengingatkan nikmat-nikmat Allah, ulama yang menyebut janji Allah dan ancamannya. Al-muharridin Allah ta'ati, ulama yang mendorong untuk taat kepada Allah. Wa ala jtinabi maksiatih, ulama yang mendorong untuk menjauhkan bermaksiat kepada Allah bi aqwalihim wa af'alihim,
Ini ulama memberi nasihat dengan ucapannya, ya, mendorong manusia dengan ucapan, dengan nasihat, bahkan dengan perbuatan memberi contoh. Dengan perbuatan memberi contoh. Wa af'alihim. Wa man lam yajidhum fakutubuhumul lati sonnafuha. Barang siapa yang enggak mendapatkan ulama, anggap dia jauh dari ulama. Bagaimana ini? Nah, gampang katanya. Ada kitab karangan mereka, cuman harus baca dan paham. Ini yang repot. Baca itu. Kalau enggak mendapatkan ulama, baca hasil pemikiran mereka, hasil karangan mereka. Begitu. Ini yang dikatakan wa man lam yajidhum, barang siapa yang enggak mendapatkan ulama, fakutubuhum, maka kitab-kitab mereka, allati sonnafuha, yang mereka mengarangnya, tujzi an mujalasatihim inda faqdihim. Ini memadai, ya, memadai dari berkumpul dengan mereka ketika mereka tidak ada. Ya, mau berkumpul dengan ulama jauh, maka dia beli kitabnya, dipahamin. Cuman itu nggak main-main, itu bisa-bisa salah paham, khususnya ketika beda bahasa itu. Ya. Bahkan juga dalam bahasa Indonesia buku-bukunya seperti terjemah itu Al-Quran, terjemah saudara-saudara, itu sulit dipahamin. Perlu ada yang nerangin. Maka tuh kadang-kadang ada orang belajar Al-Quran, memahami Al-Quran sendirian dengan baca terjemah. Ini jadi bikin kacau malah. Makin bahaya begitu. Kepahamannya radikal. Udah. Nah, ini perlu ada pembimbing yang menjelaskan. Nggak usah jauh-jauh, yang bahasa Indonesia aja, Al-Quran dengan terjemah Departemen Agama. Itu terus terang aja para hadirin, untuk memahaminya harus ada tafsir-tafsir, sehingga jadi paham, oh begitu maksudnya. Ya. Jadi nggak ngawur nanti kepahamannya, nggak ngawur. Karena ada yang bilang, kalau kita mempelajari agama nggak pakai guru, gurunya setan, kan begitu, serem banget tuh omongan. Omongannya terlalu serem itu, gurunya setan kan repot urusannya. Jadi disinilah katanya yang nggak mendapatkan ulama, baca kitab-kitabnya, buku-bukunya. Ketika nggak ada ulama, cukuplah kitabnya menggantikan mereka. Begitu. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Ini ada hubungannya dengan surat Wailu tidak? Karena Wailu nama itu kan lalai artinya. Kalau kita lalai kan orang sholat melalaikan sholat kan neraka juga. Jadi gimana? Ada hubungannya nggak situ lalainya ini? Iya. Ada ayat Quran, inilah yang susah juga dipahami nih ayat. Wailul lil musallin. Serem juga tuh omongan. Celaka dah. Ya, neraka wail bagi yang sembahyang. Tapi kan ada terusannya itu. Ya, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ada an di sini. An salat apa tadi? Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dari sembahyangnya mereka lalai. Maksudnya apa nih dari ini? Kalimat an ini mengandung arti meninggalkan. Jadi yang lalai yang enggak sembahyang. Bukan yang sembahyang lohor jam 2 itu masih lumayan. Keren masih. Jam 2, setengah 3 yang masih lumayan. Yang jelek itu yang sama sekali enggak sembahyang. Itu kalimat an di situ. Kadang-kadang orang memahami. Jadi orang yang sembahyang jam 2 dibilang, wah celaka itu, lalai. Kalau orang sembahyang lalai, siapa yang enggak lalai kalau begitu? Neraka semuanya udah. Ada yang begitu saudara-saudara. Itu tuh memahami itu tuh, enggak main-main. Ada dalam tafsir, bukan dari saya itu. Bukan dari saya. Ada penjelasannya. Pemahaman yang benar ya begitu. Bahkan itu ayat menerangkan cerita orang munafik tuh. Yang di zaman Nabi, bukan orang Islam. Orang Islam sembahyang, mau jam 2 lohor, mau setengah 3 lohor. Mau di awal waktu, mau di jamaah, mau sendiri. Masih dibenarkan. Belum lalai. Yang lalai itu yang gak sembahyang sama sekali, itulah orang munafik. Ketika bersama Nabi, dia sholat. Di rumahnya, puju bebuntut gak bakalan sholat dia. Sampai belut bebulu gak bakalan sembahyang. Ini munafik, dia gak percaya. Itu surah apa namanya? Al-Ma'un ya. Mula-mula apa itu ayatnya?
Hah? Ya ara'aital ladzi yukadzibul biddin. Itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu pun ayat buat orang kafir. Coba ente pahamin, tidakkah kamu melihat yukadzibu biddin yang mendustakan alias enggak percaya biddin dengan agama, ada yang mengartikan enggak percaya dengan hari pembalasan. Siapa yang enggak percaya dengan hari pembalasan? Siapa yang enggak percaya sama agama? Siapa ada coba? Orang Islam. Orang kafir itu. Maka tuh kata Ibnu Abbas, ini ayat separuh cerita orang kafir, separuh cerita orang munafik. Nggak ada orang Islam di situ. Cuma kadang-kadang ulama kalau pidato dipakai buat nyerang orang Islam, kan ya Allah, teganya kalau begitu. Ya kita harus nerangin apa adanya kudunya. Nah maka dari itu kita jangan seperti orang kafir yang nggak percaya sama hari pembalasan. Yukadzibu biddin, padzalikal ladzi yad'ul yatim, yang menghardik anak yatim. Itu orang kafir semua itu. Ya, kalau ada orang Islam ya kebangetan udah. Parah udah. Ya. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, enggak mendorong orang untuk memberi makan orang miskin. Itu orang kafir. Boro-boro membantu. Dorong aja, ayo bersedekah, enggak ada sama sekali. Itu orang kafir itu. Ya. Nah, ntar fawailul limusallin cerita orang munafik. Ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun, yang kerjaannya riya. Jadi kalau ada nabi, ada sahabat disembahyang. Jadi biar dilihat, kalau di rumahnya enggak bakalan sembahyang, orang munafik. Ya. Yuraun wa yamnaunal maun, dan dia itu menahan. Kalau ada yang minjem barang-barang yang kecil, nggak boleh, pelitnya setengah mati, begitu. Itu orang munafik itu di zaman Nabi, nggak ada sama sekali. Maka tuh kata Abdullah bin Abbas, ini ayat berapa ayat buat orang kafir, sisanya buat orang munafik. Jadi itu apa yang ditanya, itu cerita orang kafir itu. Ya. Yeah. Pikir sama dengan orang tadi dikatakan membaca Quran kalau dikasih memahami itu balik di lalai. Iya tadi itu pahamin, tapi kalau masih perbuatannya, maka saya bilang lalai tersebut lalai kecil lah. Iya, dibaca Al-Quran nggak paham, tapi kalau dilihat kerjaannya sehari-hari masih benar. Orang kita ini orang awam, dia nggak paham Al-Quran, cuman perbuatannya keren. Perbuatannya adalah Al-Quran, walaupun dia nggak paham. Itu begitu orang dulu. Kata gurunya diturutin. Nah gurunya dari agama, dari Al-Quran, dari hadis, begitu. Dari agama tuh gurunya. Si murid nih nggak tahu, mungkin baca Quran juga susah, tapi perbuatannya, yang penting kan perbuatannya benar, begitu. Itu nggak dikatakan lalai lah. Betul, memang dia nggak paham, tapi dilihat kerjaannya bagus, kayak orang dulu. Iya. Nenek-nenek kita kan kadang-kadang buta huruf, ya, tapi orang dulu nggak neko-neko kan, lagunya nggak macam-macam, begitu. Lagunya bagus, itu udah hebat banget itu. Saya bilang nggak lalai dia. Yang penting kan lempeng gitu kayak alif. Jangan begini, oh ini kayak wau apa nih. Gitu. Jadi dilihat juga dulu ya, ada orang nggak paham Al-Quran, tapi kalau perbuatannya cakep, masih jempol itu. Belum kita bilang lalai, ya. Ya, karena intinya kan Al-Quran diamalkan, dilaksanakan. Nah dia melaksanakan tuh dah ajaran agama, ya. Ya cukuplah para hadirin, mudah-mudahan apa yang saya bahas ini menambah pengetahuan kita, buat kita dan buat para hadirin sekalian. Mari kita baca Ummul Quran, semoga Allah sampaikan pahalanya kepada yang telah wafat, ibu bapak kita, guru-guru kita, ya, mertua, istri, anak yang sudah wafat, saudara, semoga Allah ampuni mereka, semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad
وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومعلمينا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.